Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya F. Juventus MP, NIM 190209014, kelas A2 semester 2, Prodi Pendidikan Komputer. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Logika Informatika yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yakni Ibu Yasinta Lisa SSI. Baiklah, kita lanjut kelas saja ke materinya. Yaitu hari ini kita akan membahas tentang memahami peta Karnaug. Pendahuluannya, peta Karnaug adalah sebuah metode untuk yang pertama menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti yang pertama itu distributif, yang kedua itu De Morgan, dan hukum penyerapan, serta lain sebagainya. Yang kedua, mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logikanya, sehingga sulit untuk membuat untaian rangkaian logikanya. Lanjut, peta Karnaug atau Key-Maps diperkenalkan oleh Maurits Karnaug pada tahun 1953. Adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi logika, sehingga yang pertama menggunakan jumlah gerbang lebih kecil atau sedikit, sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Yang kedua, kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Yang ketiga, daya total yang dikonsumsi untai logika juga lebih kecil. Yang keempat adalah hemat biaya. Peta Karnaug diilustrasikan seperti matrik dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom, di mana komponen-komponen baris adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan ini yang kemudian disebut dengan variabel Key-Maps, sehingga ada sebutan Key-Maps 2 peubah, Key-Maps 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Key-Map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan Key-Map karena komputasinya sangat tinggi, sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Selanjutnya kita langsung kepada materinya, yaitu menggambar peta Karnaug. Peta Karnaug 2 peubah. Ilustrasi sebagai berikut. A. Kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan Key-Maps 2 variabel. Anda bisa menulis 0 kemudian 1 sesuai contoh, atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut. Setiap sel dari matriks bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contohnya, di sini di sebelah kirinya ada tabel kebenaran dan di sebelah kanannya sudah ada hasil Key-Maps dari dua variabel. Teman-teman bisa melihat sendiri. Bisa dilihat. Selanjutnya, peta Karnaug 3 peubah atau 3 variabel. Sedikit berbeda dengan peta Karnaug 2 peubah, Key-Maps 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk lain. Seperti kita lihat di gambar ini, Anda bisa membuat Key-Maps dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar, atau sebaliknya, bisa dilihat di gambar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah menyusun kombinasi masukan. Artinya yang kita masukkan yang harus kita perhatikan. 2 peubah harus mengikuti kaidah peubah di suatu tempat. Artinya transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi dari 01 menjadi 11. Transisi yang akan terjadi pada kombinasi ini hanyalah masukan A dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap 1. Jadi Anda tidak menuliskan 01 kemudian 10 seperti yang biasa Anda lakukan dari tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika susunannya 10 kemudian, maksudnya susunannya 01 kemudian 10, berarti peubah terjadi 2 dimasukkan. 2 peubah dari 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada Key-Maps peubah 2 peubah, isi sel dari
Kimep 3 peubah juga berisi hasil dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, kita lihat. Ini yang sebelah kirinya adalah tabel kebenaran dari Kimep 3 peubah dan di sebelah kirinya adalah hasilnya atau Kimepsnya. Anda boleh menggunakan Kimeps atas atau bawah, bisa dilihat. Selanjutnya, peta Karnaung 4 peubah. Untuk Kimep 4 peubah, Anda dapat memasukkan 2 peubah di rusuk tegak dan 2 peubah di rusuk mendatar. Perhatikan gambar. Bisa kita lihat di sebelah kirinya langsung ada tabel kebenarannya. Kita bisa melihat jika masukannya di Kimep 4 peubahnya, bisa masukannya AB 00 bertemu dengan CD 00, maka hasilnya 1. Bisa kita lihat di sini, teman-teman bisa melihatnya semua. Karena di sini saya menggunakan Bandicam jadi kursornya tidak terlihat. Selanjutnya daerah Mediterm. Nah, sekarang kita sudah bisa menggambar peta Karnaung atau Kimeps dengan 2, 3, dan 4 peubah. Proses berikutnya adalah menentukan daerah Mediterm. Daerah Mediterm adalah sebuah daerah di dalam Kimeps yang berisi nilai 1 yang bertetangga. Ini akan dijelaskan dalam contoh ya. Selanjutnya ini dia gambarnya. Langsung ada keterangannya ya, bisa kita lihat. Karena keterangannya A, karena nilai 1 hanya ada satu, maka daerah Meditermnya juga ada 1. Ini gambar, bisa kita lihat di gambar A-nya. Yang lalu gambar B-nya nilai 1 ada di 2 tempat atau 2 sel, tetapi mereka bertetangga secara diagonal. Maka angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah Mediterm. Yang C, terdapat 2 wilayah Mediterm dengan masing-masing memiliki 2 anggota angka 1. Bisa kita lihat gambar C-nya. Selanjutnya yang D, dia mirip dengan kasus poin B. Jadi dia tidak bisa menjadi wilayah Mediterm. Sedikit berbeda untuk Kimeps dengan dimensi yang lebih besar, yaitu ini lebih besar ya. Kimeps dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat seperti globe. Artinya daerah Mediterm bisa saja menyatukan angka 1 yang di sisi atas dan sisi bawah atau kiri atau kanan secara berputar. Lihat gambar. Ini kita lihat satu daerah yang diberi garis biru, dia walaupun diputar posisinya tetap sama, tidak berubah-ubah. Ingat, tidak bisa diagonal saja. Bisa dibaca keterangannya. Membangun persamaan dari daerah Mediterm ke Kimeps. Setelah daerah Mediterm sudah kita tandai, proses berikutnya adalah menentukan persamaan dari daerah Mediterm tersebut. Kita bisa menggunakan asas konsistensi untuk mempermudah pembangunan persamaan daerah Mediterm tersebut. Konsistensi yang saya maksud adalah nilai masukan yang tidak berubah di setiap sel daerah Mediterm. Sebagai contoh, daerah Mediterm hanya berisi 1 anggota seperti gambar berikut. Ini ya gambarnya. Karena tidak bisa membuat daerah Mediterm secara diagonal, maka Kimeps di atas memiliki 2 daerah Mediterm. Untuk daerah Mediterm yang berisi 1 anggota saja membuat persamaan cukup mudah. Cukup lihat masukan untuk setiap daerah Mediterm tersebut. Daerah Mediterm 1, masukkan dari sisi baris A, B, dan di sisi kolom C. Bisa kita lihat nilai akses di sini mengacu pada nilai 0 pada masukan A dan C. Sedangkan karena B bernilai 1, maka tidak diberi aksen atau non. Daerah Mediterm 2 memasukkan dari baris AB dan dari sisi kolom C semua nilai masukan 1, maka tidak ada aksen. Sehingga fungsi persamaan Kimeps tersebut adalah A aksen BC plus ABC. Pembuktiannya ada pada tabel kebenaran ini, bisa dilihat. Untuk daerah Mediterm yang berisi lebih dari 1, asas konsistensi bisa gunakan contoh berikut. Pada contoh di atas, daerah Mediterm yang terbentuk memiliki 4 anggota, di mana masukannya adalah
sisi baris AB 01 dan 11, sisi kolom CD 01 dan 11. Kita lihat nilai yang konsisten di sisi baris B. A tidak konsisten karena ada A yang bernilai 1 dan ada A yang bernilai 0. Sedangkan nilai yang konsisten di sisi kolom adalah D. Nilai C tidak konsisten. Sehingga persamaan Keymaps di atas adalah BD. Lihat tabel kebenaran berikut ini. Kita lihat tabel kebenarannya dari contoh tadi. Contoh lainnya bisa kita lihat lanjut lagi. Daerah Mediterm 1 yang berwarna biru dan daerah Mediterm 2 yang berwarna merah. Bisa kita lihat sudah ditandai di situ. Sehingga persamaan fungsi dari Keymaps di atas adalah F sama dengan BC plus CD aksen. Dan tabel kebenarannya bisa kita lihat sebagai berikut ini. Oke, teman-teman mungkin kalau kurang jelas bisa diulang atau bisa searching juga di internet untuk lebih jelasnya. Demikian penjelasan pada hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.